kawanan dimanapun Anda berada, seperti biasa Zai akan nemenin kalian lagi hari ini tentunya dengan alur cerita film terbaru, terkeren, terdebes, dan pastinya teramat hot seantero Nusantara. Liam Neeson. Setelah terakhir ada film The Marksman, si tua bangka ini kembali hadir dengan judul film terbaru yang dibintangi oleh dirinya. Walaupun sudah tua, namanya ini seakan gak pernah bisa lepas dari genre action yang juga diusung dalam film karya sutradara Jonathan Hensleigh ini nih. Nah, sebelum kita mulai cerita, ada baiknya bagi yang belum pernah nonton agar menonton film utuhnya terlebih dahulu, karena di sini isinya bakalan spoiler semua. Well, langsung aja, film kali ini akan berfokus pada sebuah daerah terpencil serta terdingin di wilayah Amerika Utara. Di sana terdapat sebuah jalan yang berada di atas sungai beku dengan ketebalan es mencapai 30 inci. Lewat jalur inilah orang-orang di sana biasanya mengemudi dengan muatan lebih dari 30 ton dan trek berbahaya serta mematikan ini dikenal dengan The Ice Road. Dongeng sebelum tidur. Terima kasih. Dongeng sebelum tidur. Cerita bermula dengan memperlihatkan beberapa pekerja tambang lagi melakukan rutinitas mereka pada sebuah terowongan bawah tanah di pertambangan berlian Katka. Lalu kemudian datanglah seorang mandor yang mendapati kalau sensor gas metana di tempat tersebut terlihat mati tanpa sebab yang pasti. Ia lantas memarahi salah seorang dari mereka karena sudah lalai serta menganggap remeh benda yang memungkinkan mereka untuk bisa memantau pusat dari gas metana. Dan baru juga diomongin, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras akibat kebocoran pada kantung gas metana hingga mengakibatkan runtuhnya pintu keluar serta membuat sebagian dari pekerja ini terkurung di dalam terowongan dengan oksigen terbatas. Everybody out! Everybody out! Go. Pindah ke tempat lain di Dakota Utara, kita diperkenalkan dengan seorang sopir truk bernama Mike. Ketika itu ia mendapati kalau adiknya Gertie tengah dibully oleh beberapa orang di tempat ia bekerja. Lantas Mike pun segera ke sana dan langsung menghajar mereka semua untuk menyelamatkan sang adik. Akan tetapi sialnya, akibat kejadian barusan mereka berdua sampai harus dipecat dari pekerjaan. Gertie, let someone else rotate them. We're fired. Si Gertie ini mengalami sebuah penyakit bernama afasia, atau singkatnya dia kesulitan untuk bicara serta berkomunikasi dengan orang lain akibat dari cedera kepala yang menimpanya saat masih jadi anggota militer. Akan tetapi semua hal tersebut gak pengaruh sama sekali dengan kemampuan mekaniknya yang luar biasa hebat. Dan karena penyakitnya inilah Gertie selalu mendapatkan berbagai macam bulian. Balik lagi ke tambang yang memperlihatkan sang manajer lagi menelpon atasannya untuk minta dikirimkan sebuah kepala sumur seberat 30 ton untuk menyelamatkan para pekerja. Dan benda sebesar ini tentunya hanya bisa diangkut oleh truk melalui jalur Ice Road, hingga dia pun segera menghubungi seorang pemuda bernama Max untuk mencarikan sopir truk yang bersedia mengangkut kepala sumur tersebut. Singkat cerita, Max segera mendatangi Jim Goldenrod, sang pemilik perusahaan ekspedisi jalur Ice Road, untuk meminta bantuannya. Meski sempat menolak karena sekarang bulan April yang mana lapisan es di sana cenderung lebih tipis dari biasanya, namun mengingat Jim memiliki beberapa sahabat yang juga terjebak dalam terowongan, ia akhirnya setuju asalkan diberi izin untuk mencari 2 driver lagi serta seorang mekanik untuk membantunya mengangkut 3 kepala sumur sekaligus buat cadangan kalau ada yang gagal di perjalanan. Hey, kid, come here. If I can get drivers and a mechanic, 2 very big ifs. Thank you. Lanjut, Jim pun langsung memulai pekerjaannya dengan menebus seorang wanita bernama Tentu, mantan drivernya yang kini berada dalam penjara, dan berhasil mengeluarkan serta mengajaknya untuk ikut dalam misi tersebut. How's the fight for justice going? Heard about the cave-in up at Katka? Ice Road. I'm in. Lalu setelah mendapatkan Tentu, dia pun membagikan sebuah broadcast untuk mencari 2 orang lagi yang bersedia untuk ikut.
Kebetulan pesan tersebut juga sampai kepada Mike dan Gertie yang memang baru aja dipecat dari pekerjaan hingga mereka berdua pun segera pergi untuk mengikuti seleksinya. Di tempat seleksi saat tiba giliran Mike dan Gertie, Jim sempat ragu karena penyakit afasia yang diderita sang mekanik. Namun setelah melihat kemampuannya membongkar mesin dalam waktu sekejap, akhirnya kakak beradik ini keterima untuk ikutan dalam misi bunuh diri ini. Go. Okay. Selanjutnya nggak nunggu waktu lama, setelah mendapatkan kru yang lengkap, Jim segera meminta Max untuk menyiapkan kontrak kerja mereka semua. Di sana Mike mendapati kalau bayaran mereka kali ini bakalan bisa ngewujudin mimpinya Gertie untuk memiliki truk pribadi. Ini adalah Varney, seorang petugas asuransi perusahaan yang diharuskan untuk ikut serta dalam perjalanan. Meskipun Jim terlihat sedikit keberatan, namun karena kebijakan petinggi ia terpaksa harus menerima kehadiran Varney. Singkat cerita, perjalanan pun akhirnya dimulai dengan membawa 3 truk yang jalan beriringan. Lake Winnipeg Ice Road, about 300 miles. Affirmativo. First leg. Doing good with that. Yep. Here we go, people. Sementara itu di dalam terowongan, para pekerja yang terjebak sudah mulai kekurangan oksigen hingga membuat sebagian dari mereka hanya bisa terbaring lemas. Namun kabar baik akhirnya muncul setelah orang luar berhasil mengirimkan kode Morse melalui beberapa gotokan pipa hingga membuat mereka yang terjebak bisa melakukan komunikasi dengan orang luar. Cody yang merupakan satu-satunya orang yang bisa membaca kode Morse mengatakan kalau sekarang kepala sumur sudah dalam perjalanan menuju tambang dan mereka diminta untuk sedikit lebih sabar menunggu kedatangannya. Beralih lagi kepada Jim dan kru yang mulai memasuki jalur ice road. Mereka jalan beriringan dengan jarak tertentu agar lapisan esnya bisa menampung beban seberat ini. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan, serta nggak ada kendala berarti. Bahkan Varney yang notabene nggak tahu apa-apa tentang ice road sampai mempertanyakan tentang mengapa trek seperti ini bisa disebut sangat mematikan. Sampai satu ketika truk milik Jim tiba-tiba mengalami kerusakan di tengah jalan hingga membuat mereka semua harus menepi sebentar. Sadar kalau mereka nggak bisa berhenti terlalu lama di sini, apalagi sekarang matahari sedang terik, Mike memutuskan untuk langsung memasang tali agar truk Jim bisa diderek oleh 2 truk lainnya. Akan tetapi sialnya saat Jim masih mengaitkan tali, ban trailer belakang miliknya kini sudah mulai tenggelam hingga mengakibatkan truknya juga mulai ketarik ke dalam lautan es. Dan akibat dari tarikan tersebut, kaki Jim secara nggak sengaja terlilit oleh tali derek yang tadi ia pasang. Lalu setelah menyadari hal tersebut, Tentu segera lari ke belakang untuk coba menyelamatkannya. Akan tetapi semua sudah terlambat dan ia terpaksa harus memotong tali dereknya agar 2 truk lainnya nggak ikutan nyemplung serta merelakan kematian Jim. Holy shit! Selanjutnya karena retakan es semakin menyebar, mereka berempat segera meneruskan perjalanan dengan kondisi tali derek yang masih saling terikat. Menggunakan pengalaman mengemudinya di jalur ice road selama puluhan tahun, Mike akhirnya berhasil membawa mereka semua ke area aman meski truknya harus terjungkal. This is not good! I don't want this! Sementara itu di dalam terowongan tampak kepanikan semakin menjadi-jadi setelah pasokan oksigen kini semakin menipis terlihat dari beberapa orang yang sudah terbaring lemas nggak berdaya serta mulai susah bernafas. Sampai ketika salah seorang dari mereka yang bernama Mankins tiba-tiba menyarankan untuk mengurangi jumlah atau membunuh beberapa orang yang sudah sekarat agar oksigennya cukup sampai bantuan tiba. Akan tetapi hal ini tentu saja mendapat penolakan keras dari sang mandor hingga harus diadakan voting untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
Nah, di saat voting inilah terungkap sebuah fakta kalau sensor metana yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi sengaja mereka matikan atas tipu daya dari manajer umum dengan iming-iming bayaran $100 per bulan untuk mereka semua. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, sang mandor memutuskan untuk membatalkan voting serta menunggu bersama sampai bantuan tiba apapun yang terjadi. Beralih ke jalur Azure, setelah kematian Jim terlihat Varney meminta untuk kembali serta membatalkan misinya. Namun Mike sebagai orang paling tua di sana menolak rencana tersebut karena selain jalur baliknya sangatlah buruk, masih ada 2 kepala sumur lagi yang bisa mereka antar. Dari sinilah mulai tercium bau-bau serigala berbulu domba. Varney mulai menghasut Mike dengan mengatakan kalau Tentulah orang yang sudah menyebabkan kerusakan pada mobil Jim sekaligus menjadi penyebab kematiannya. Ia beralibi kalau dulu Tentu pernah memiliki hubungan kurang baik dengan Jim hingga saat inilah waktu yang tepat buat dia membalaskan dendamnya. Walaupun sudah berkata jujur kalau keikutsertaan dirinya saat ini hanya untuk menyelamatkan kakaknya yang juga terjebak di terowongan yaitu Cody, namun Mike yang sudah kemakan omongan Varney tetap menangkap serta memborgol gadis tersebut. I don't know what you're talking about. This is not about the money for me, you idiots. It's lying. Can't trust these people. Racist asshole. Not going anywhere. Tie her up, Gertie. Lanjut, setelah berhasil ngebenerin posisi truk, Mike dan Gertie minta waktu sebentar untuk mengecek muatan serta masuk ke dalam trailer sebelum melanjutkan perjalanan. Saat inilah Varney kembali lagi melakukan aksinya dengan mengunci serta mengurung kakak beradik ini di dalam trailer untuk kemudian pergi dari sana membawa Tentu setelah sebelumnya juga meletakkan bahan peledak bersumbu panjang di bawah truknya Mike. Sementara Varney pergi menjauh serta sumbu peledak semakin memendek, Mike bersama Gertie dengan sekuat tenaga coba untuk menghantamkan pipa besar di dalam trailer ke arah mesin pemanas udara hingga akhirnya mereka berhasil keluar tepat saat sumbu peledaknya hampir habis. Beruntung Mike masih sempat melemparnya ngejauh dari truk dan membuat mereka berdua selamat dari ledakan. Meskipun begitu, ternyata masalah belum berakhir, karena efek dari ledakan besar tersebut sampai membuat lapisan esnya sedikit retak tepat di bagian ban depan truk. Lalu dengan peralatan seadanya, mereka pun mulai memisahkan truk dari trailernya dan menggunakan itu sebagai dongkrak untuk mengeluarkan ban yang terjebak di dalam retakan es. Kemudian setelah gagal beberapa kali percobaan, Gertie tiba-tiba menyuruh Mike berhenti karena lapisan esnya sudah nggak begitu kuat lagi untuk menampung trailer. Namun Mike yang saat itu nggak terlalu paham dengan isyarat Gertie mengabaikan itu semua serta melanjutkan lagi percobaannya. Walaupun truk akhirnya berhasil dikeluarkan, namun trailernya tiba-tiba ambruk dan nyemplung ke dalam es bersama dengan Gertie yang saat itu berada di dekat sana. Untungnya Mike langsung menyadari hal tersebut hingga dia pun segera lompat ke air untuk menyelamatkan sang adik. Setelah semua masalahnya di sini selesai, barulah Mike akhirnya bisa berpikir jernih serta menyadari satu hal, kalau misi mereka tersebut dari awal memang sudah direncanakan untuk gagal. Hingga dia pun kini fokus buat mengejar Varney dan juga menyelamatkan Tentu. Sementara itu di tempat lain persis seperti dugaan Mike, Varney ternyata menemui bosnya yang gak lain adalah si manajer umum. Disinilah akhirnya kita tahu kalau kejadian ini dari awal adalah rencana mereka untuk memangkas jumlah karyawan tanpa harus memberikan pesangon sedikit pun. Selanjutnya mereka juga akan menjatuhkan Tentu bersama truknya ke dasar jurang agar seluruh rencananya bisa berakhir dengan sempurna. Karena selain berhasil membuat ini semua terlihat murni kecelakaan, mereka juga akan terbebas dari berbagai tuntutan seperti media dan juga polisi. Di dalam truk tanpa sepengetahuan mereka semua, ternyata Tentu sudah sejak tadi bangun dari pingsannya. Cuman ketika Varney masuk ke dalam, ia langsung sadar kalau gadis ini cuma berpura-pura pingsan. Beruntung sebelum sempat ngelakuin apapun, jadi Varney tiba-tiba digigit oleh tikus piaraan Gertie yang ketinggalan di dalam truk hingga Tentu bisa memanfaatkan itu semua buat memukul serta menendang orang licik ini keluar dari truk.
Selanjutnya ia pun segera tancap gas pergi dari sana, namun tanpa ia sadari Varney ternyata masih sempat untuk memutus selang bahan bakar truknya Tentu. Dan benar saja setelah nggak berapa lama jalan, terlihatlah mobil Varney dengan santainya sudah mengikuti dari belakang. Lalu karena panik, Tentu pun segera menggunakan radio darurat untuk menghubungi markas. Akan tetapi di luar dugaannya dia, ternyata yang ngejawab adalah Mike yang kini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat dia. Selanjutnya akibat dari obrolan mereka di saluran radio tersebut, Varney akhirnya tahu kalau sekarang orang yang disangkanya sudah mati ternyata masih hidup. Hingga dia pun langsung menyuruh anak buahnya buat mencari Mike serta membunuhnya dengan rapi seolah seperti kecelakaan. Singkat cerita, anak buah Varney akhirnya sampai ke lokasi Mike dan langsung mengejar truk mereka hingga terjadilah perkelahian 2 lawan 2 di dalam bagasi mobil. Sementara Gertie harus terlempar keluar truk, Mike masih bisa melakukan perlawanan sampai akhirnya berhasil menendang musuh serta membuatnya mati terlindas ban. Setelah itu ia pun segera memutar balik truknya menjemput sang adik yang ternyata juga berhasil melumpuhkan musuh di sana, dan mereka berdua pun langsung melanjutkan lagi perjalanan menuju lokasi Tentu. Well, don't just stand there. Let's go. Pindah lagi ke tempat Tentu yang saat inilah berhasil disusul oleh Varney karena bahan bakar truknya sudah terkuras habis. Akan tetapi tepat sebelum pria licik ini sempat melakukan apapun kepada Tentu, dari belakang tiba-tiba Mike muncul serta langsung menabrak Varney bersama mobilnya hingga jatuh ke dalam jurang. Nah, sementara mereka lagi nungguin Gertie memperbaiki truk di dasar jurang, ternyata Varney masih bisa selamat. Lalu dia pun langsung bergegas pergi ke atas bukit yang lebih tinggi untuk kemudian meledakkan 3 buah bom di sana agar bukit es tersebut longsor ke lokasinya Mike. Beruntung, Gertie bisa dengan tepat waktu menyelesaikan pekerjaannya hingga mereka bertiga bisa langsung tancap gas ketika bukit esnya mulai runtuh. Meskipun Mike dan Gertie berhasil selamat, akan tetapi ketika mereka nengok ke belakang, ternyata sebagian dari truknya Tentu terkena runtuhan es dan juga pepohonan hingga mengakibatkan gadis ini harus ketusuk ranting di bagian dada. Lalu nggak nunggu waktu lama, Mike pun segera membawa Tentu ke dalam truknya serta meminta Gertie untuk segera memindahkan trailernya ke belakang truk mereka. Dan langsung menuju tambang karena kini waktu mereka cuma tinggal 45 menit saja sampai oksigen di dalam terowongan habis seluruhnya. Lanjut di perjalanan, ketika mengira seluruh hambatan yang sudah habis, ternyata si gila Varney masih kekeh untuk kembali mengejar sebelum bisa menggagalkan misi mereka. Hingga karena waktunya emang sudah mepet banget, Mike memutuskan untuk menghentikan Varney sendirian sementara Gertie dan Tentu melanjutkan lagi perjalanannya. Bertarung di tempat yang lumayan licin membuat keduanya hanya bisa untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Lalu ketika Mike berhasil kembali masuk ke dalam truk, barulah terjadi adu pukul yang lumayan sengit di sana. Varney terlihat dengan mudah bisa memukuli Mike sesuka hati, namun dengan kecerdasannya orang tua ini segera mengarahkan truk ke arah kubangan air, lalu kemudian loncat keluar hingga membuat Varney bersama truknya tenggelam ke dasar lautan es. Pindah lagi ke tempat Tentu dan Gertie yang kini harus melewati sebuah jembatan dengan berat maksimum kurang dari truk mereka. Hingga Tentu pun memutuskan untuk menggantikan posisi Gertie di belakang setir karena memang di saat seperti ini pengalamannya lah yang sangat diperlukan. Dengan perlahan Tentu pun menjalankan truknya sampai ketika berada di tengah jembatan ban mereka tiba-tiba saja amblas karena jalanan yang terlalu licin.
Beruntung ide berlian Gertie menggunakan ganjalan karet di bawah ban berhasil membawa mereka berdua ke seberang jalan tepat sebelum jembatan tersebut roboh akibat beban yang terlalu berat. Drama belum berakhir, karena setelah mereka berdua berhasil ke seberang jembatan, jalanan yang miring mengakibatkan truknya bergerak mundur dengan sendirinya. Lalu Tentu pun segera balik ke belakang setir, sementara Gertie mencoba untuk menutup pagar jembatan, akan tetapi entah apa yang terjadi, pagar tersebut susah banget untuk dikunci. Sampai saat truknya sudah sangat dekat ke arah pagar, Gertie masih tetap nggak berpindah dari sana hingga akhirnya menggunakan tubuhnya ia menahan truk agar nggak jatuh ke dasar jurang. Gertie tewas tepat saat Mike berhasil menyusul ke tempat tersebut. Gertie! Brother, no, I'm sorry. Sementara itu di tambang terlihat dua orang dari kementerian yang baru aja datang ke sana dan berharap kalau para pekerja ini bisa diselamatkan tepat waktu sebelum oksigen mereka habis beberapa menit lagi. Hal ini beda jauh dengan si manajer brengsek yang saat ini lagi nungguin waktu di mana seluruh rencananya berakhir sempurna. Singkat cerita, beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara alarm yang menandakan kalau Mike dan Tentu akhirnya tiba di tambang dengan membawa sebuah kepala sumur. You need to get that wellhead unloaded and bolted down. Let's go! Dan setelah benda tersebut digunakan, para penambang yang terjebak di dalam akhirnya berhasil diselamatkan, termasuk kakaknya Tentu yaitu Cody. Lanjut, di tengah para pekerja yang lagi bersuka cita, pandangan Mike tertuju kepada seorang mandor yang baru aja keluar dari terowongan langsung mendatangi menteri serta melaporkan kalau sensor metana yang jadi penyebab kecelakaan sengaja dimatikan atas perintah sang manajer umum. Hingga Mike pun tanpa basa-basi segera menyusul ke sana dan langsung memukul manajer brengsek tersebut sampai dia hampir pingsan. 3 bulan telah berlalu, terlihat Tentu kini sudah resmi menggantikan posisi Jim Goldenrod sebagai pemimpin ekspedisi jalur Ice Road. Lalu nggak lama kemudian Mike pun tiba-tiba datang ke sana setelah akhirnya bisa membeli truk baru impian mendiang adiknya. The end. So guys, itulah tadi alur cerita film terbaru dari Liam Neeson berjudul The Ice Road. Gimana nih pendapat kalian? Komen-komen ya. Well, harus banget sih kalian semua nonton film aslinya. Ya karena selain kerennya pemandangan di tengah salju, cerita yang disuguhin juga lumayan loh buat nemenin rebahan kalian di rumah. Cari aja di Netflix, ada kok. Nah, sampai sini dulu kali ya video kita kali ini. Stay tune terus untuk konten-konten selanjutnya. Aku Zai, see you.